Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Josgrab Nur Seri. Pada video kali ini saya akan bahas ukuran tersier, ukuran cabang tersier anggur yang pertumbuhannya tidak sama atau tidak seragam di tahap pembentukan. Jadi penampakan seperti ini. Ini tanaman ini saya rubah. Tadinya dia di para-para, kemudian saya rubah menjadi sistem trellis. Dan pertumbuhan tersiernya ada yang vigor seperti ini, udah 1 meter sampai ke atas, termasuk yang di sebelah sana itu. Saya hentikan di 1 meter. Tetapi ada beberapa tersier yang tertinggal seperti ini. Ini juga masih tertinggal. Bahkan ada yang belum tumbuh seperti ini. Nah, ini akan kita tumbuhkan. Ini sudah tidak ada batnya nih, ini terlihat. Nih, ini sudah tidak ada batnya. Tetapi kita akan tumbuhkan melalui basal bat. Nah, di sini ya. Jadi anggur ini meskipun mata tunasnya tidak ada, seperti terlihat oleh mata kita seperti ini, tetapi dia bisa ditumbuhkan dengan menggunakan aplikasi Dormac. Yang kita tumbuhkan apa? Yang kita tumbuhkan adalah basal bat nih, seperti ini. Jadi mata tunas yang sangat kecil dan tidak bisa terlihat oleh kasat mata, tetapi kita bisa tumbuhkan dan nyata adanya. Dan dia bisa tumbuh manakala kita aplikasikan hidrogen sinamid atau Dormac. Jadi ini bisa kita tumbuhkan dengan kita oles Dormac. Tetapi jika kita biarkan seperti ini, nah ini masih tetap seperti ini, maka prosentase tumbuh ini kurang meskipun diaplikasikan Dormac karena tekanannya sedang lari atau nutrisinya sedang lari ke cabang-cabang tersier yang pertumbuhannya sangat vigor itu. Jadi untuk menumbuhkan basal bat ini, kita harus melakukan pemangkasan kepada cabang tersier yang sedang vigor dan teraliri nutrisi cukup banyak. Nah, jadi pemangkasan kali ini yang kita bahas adalah menumbuhkan basal bat dengan menggunakan Dormac dan sekaligus bagaimana caranya mengatasi pertumbuhan cabang tersier ini yang tumbuhnya tidak seragam, bahkan terlalu besar untuk ukuran tersier yang vigor ini. Sehingga jika kita menunggu terbentuknya tersier yang tertinggal seperti ini, maka makan waktu. Kita lihat di sebelah sana, ini cabang tersier yang cabang sekunder yang ke kanan. Ini primernya ya. Jadi kita bentuk ke trellis. Ini yang ke kanan, ini yang ke kiri, ke sana. Pembahasannya nanti akan beda karena di pohon ini untuk sekunder ke kanan kita akan tetap pertahankan sebagai varian Jupiter di pohon ini. Dan sekaligus kita akan menumbuhkan atau menambah jumlah cabang tersier dengan menumbuhkan basal bat serta mengaplikasikan hidrogen sinamid atau Dormac. Ini yang sebelah kanan. Nanti yang sebelah kiri kita bahas kemudian, kita tak bahas sebelah kanan dulu. Jadi yang kita lakukan pertama kali adalah melakukan pemangkasan untuk membuahkan. Nah, kita sesuaikan. Jadi ini pemangkasannya ini kita akan pilih 7-9 untuk pohon ini. Karena kalau kita pangkas di 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 di sini. Dan dilihat, batnya tidak baik. Di 6, batnya tidak baik. Jadi kita akan mencari bat potensial. Kita akan melakukan pemangkasan di sini. Oke. Seperti ini. Ini sangat vigor ya. Oke. Ini ya. Jadi tujuan pemangkasan ini adalah untuk memindahkan nutrisi ke cabang tersier yang sedang tertinggal ini. Sekaligus untuk memberi tekanan agar cabang-cabang tersier yang kita akan tumbuhkan dengan Dormac ini atau basal bat ini nanti bisa tumbuh dan teraliri nutrisi karena ini sedang terhenti kita pangkas sekaligus untuk kita buahkan. Jadi pemangkasan kali ini kita buahkan cabang tersier yang sudah besar. Dan kali ini pembuahannya saya tidak menggunakan pupuk generatif.
hanya menggunakan NPK seimbang. Karena apa? Yang pertama, varian Jupiter ini varian yang dikenal sangat genjah, mudah berbuah. Yang kedua, dengan mengaplikasikan pupuk generatif, sejatinya kita sedang menghambat laju vegetatif atau menghentikan vegetatifnya untuk berubah tanaman menjadi generatif. Sedangkan kita sedang ingin dua-duanya. Cabang tersier yang besar ini kita pangkas supaya berbuah, cabang yang tertinggal ini supaya tumbuh subur, dan basal bud yang belum tumbuh ini supaya tumbuh. Sehingga kita menggunakan pupuk NPK seimbang. Saya menggunakan Ponska Plus pada aplikasi pada pohon ini 2 sendok makan. Kita tanam di sekeliling pohon ini. Kita taburkan kita gali dulu keliling, kita taburkan NPK 2 sendok makan, lalu kita timbun kembali, baru kita siram dengan air. Lanjut yang sebelah sini. Jadi kita akan cari bud potensialnya untuk membuahkan pohon ini. Oke. Ini sangat vigor ya nih, terlihat. Tuh. Daunnya sangat vigor sekali. Sudah seukuran pensil ini nih. Sudah sangat besar-besar untuk cabang tersier yang ini. Jadi kalau ini menunggu cabang tersier yang tertinggal ini, nanti terlalu lama. Sedangkan pohon ini sudah waktunya untuk kita buahkan. Karena membuahkan anggur itu harus tepat waktu. Sehingga kalau batang ini juga terlalu tua, juga justru tidak berbuah karena fasenya telah terlewati. Seperti itu ya. Jadi ini kita pangkas. Nanti cabang tersier yang tertinggal ini pertumbuhannya lebih baik karena teraliri nutrisi yang lebih maksimal, dan basal bud ini akan kita tumbuhkan dan pertumbuhannya akan menjadi lebih baik juga. Sebelah sini sudah saya aplikasikan Dormax 2 minggu lebih. Ini sudah tumbuh, tetapi tidak merata karena kita tidak hentikan cabang tersier yang sedang tumbuh itu. Seperti ini jadinya. Jadi tersier tidak bisa tumbuh rata karena tekanan ke mata tunas atau ke basal bud ini kurang. Untuk itu kita harus melakukan pemangkasan cabang tersier yang sedang vigor itu supaya nutrisi terbagi dan bud-bud yang belum tumbuh ini nanti akan teraliri nutrisi dan tumbuh. Lanjut. Kita ke sekunder sebelah kiri. Tadi di sana ya, sebelah kanan. Belum merata, ini tahap pembentukan karena ini tadinya cabang sekunder yang sedang naik ke atas karena sistem para-para ke sana ya. Dan ini kita rubah menjadi sistem trellis. Nah ini untuk sekunder yang sebelah kiri ini tujuannya berbeda. Jadi sebelah kiri ini kita sedang menambah varian di pohon ini. Jadi nanti di dalam satu pohon ini atau pohon Jupiter ini ada 2 varian, yaitu varian Jupiter dan varian yang sedang kita graftingkan di sini. Ini varian Early Adora. Nih. Jadi nanti untuk varian Early Adora ini nanti kita akan naikkan ke para-para. Sedangkan untuk varian Jupiter ini tetap kita pertahankan di sistem rambatan trellis. Jadi kita kombinasi sekaligus untuk menjawab rekan-rekan yang bertanya, bisakah mengkombinasikan antara sistem trellis dan para-para dalam satu pohon, 2 varian. Jadi ini nanti akan terkombinasi dalam satu pohon 2 varian, Early Adora dan Jupiter, serta 2 sistem rambatan, trellis dan para-para. Oke, untuk memaksimalkan nutrisi agar berpindah ke cabang tersier yang tertinggal ini, serta mendorong entres yang kita sambungkan ini tumbuh, kita juga harus melakukan pemangkasan terhadap cabang tersier yang pertumbuhannya vigor ini. Untuk kita buahkan seperti ini. Oke. Seperti itu. Supaya aliran nutrisi tidak terlalu dominan lari ke cabang tersier yang sedang vigor ini. Lanjut kita ke sebelah sini. Oke.
kita sudah pangkas. Oke, seperti ini. Oke, jadi penampakannya seperti ini. Nah, ini Jupiter, itu Early Adora. Early Adora nanti kita akan naikkan ke para-para, Jupiter tetap di sistem trellis ini. Nah, ini hasil graftingnya. Mata tunas yang tumbuh seperti ini kita buang, supaya nutrisi tetap jalan ke ujung atau ke entres yang kita sambungkan ini, supaya cepat sprut. Ini sudah mau sprut. Oh ya, ini graftingnya saya tidak menggunakan parafilm, tetapi kita menggunakan plastik wrap. Jadi kawan-kawan yang tidak punya parafilm bisa menggunakan plastik wrap untuk membungkus entres ini. Juga bisa menggunakan plastik PE atau plastik yang biasa kita gunakan untuk membungkus es batu. Seperti itu. Nah, nanti yang sebelah sini yang masih tertinggal ini, kita akan oles Dormax supaya tumbuh tunasnya. Penggunaan Dormax menggunakan dosis 1 atau menggunakan perbandingan 1:20 untuk menumbuhkan basalbat seperti ini. Ini sudah tidak terlihat ya. Jadi mata tunas di sini sudah tidak terlihat sama sekali. Seperti itu. Jadi tetapi ini bisa kita tumbuhkan dengan menggunakan Dormax. Jadi kawan-kawan yang tempatnya terbatas bisa mengkombinasikan 2 varian dalam satu pohon seperti ini ya. Dan juga bisa menumbuhkan mata bat atau basal bat yang tidak terlihat oleh kasat mata dengan menggunakan Dormax. Jadi kawan-kawan yang memiliki anggur dengan cabang tersiernya tidak rata atau ada yang terlalu besar dan sudah waktunya dibuahkan, buahkan dulu saja. Jadi untuk memberikan nutrisi ke cabang-cabang tersier yang masih tertinggal ini, sehingga teraliri nutrisi dan pertumbuhannya vigor. Jadi nanti kita akan mendapatkan cabang tersier seragam setelah kita melakukan fondasi pruning di pembuahan ketiga. Pembuahan pertama ini kita buahkan untuk cabang tersier yang besar. Pembuahan kedua ini cabang tersier yang tertinggal ini memasuki pemangkasan pembuahan pertama. Ini kita lanjutkan pemangkasan pembuahan lanjutan atau bertingkat. Baru setelah panen kita lakukan fondasi pruning, kita akan menumbuhkan seragam untuk cabang tersiernya serentak. Sekian dulu. Semoga video ini bermanfaat dan menginspirasi kawan-kawan semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.